Video panas sahabatku. Julie tersenyum lebar ke arah sang sahabat. Satu tangannya memegang ponsel yang sedang memutar rekaman dirinya dan sang suami di atas ranjang. Mereka bermain dengan lincah. Julie sangat mampu mengimbangi permainan sang suami yang terbilang buas. Julie memiliki kebiasaan aneh. Ia seringkali merekam adegan panasnya bersama sang suami saat di ranjang, kemudian diperlihatkan kepada Natasha. Tujuannya agar Natasha, sahabat dekatnya, segera menikah dan memilih seseorang untuk menjadi pendamping hidupnya, apalagi usia Natasha sebentar lagi memasuki kepala 3. Natasha Ayunda, wanita cantik berusia 27 tahun tersebut merupakan salah satu dari pendiri PT Nata Mustika yang bergerak di sektor industri kimia, yaitu di bidang kosmetik, skincare, dan body cara. Ia juga memiliki klinik kecantikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Di usianya yang hampir menginjak kepala 3, dirinya masih betah menjomblo. Banyak pria kaya tampan rupawan yang mengajaknya berkencan dan terang-terangan ingin melamar, namun ditolak mentah-mentah oleh Natasha. Sudah setahun belakangan Julie memperlihatkan rekaman panasnya bersama sang suami. Namun sialnya hal itu membuat Natasha diam-diam menyukai Hendra, suami Julie. Permainan yang gagah, wajah tampan, dan otot kekar yang terpatri indah di tubuhnya selalu membayangi Natasha setiap kali ingin dekat dengan lelaki lain. Hal itulah yang menyebabkan Natasha tidak berselera dengan lelaki manapun selain Hendra. Setiap kali Julie memperlihatkan rekaman itu, Natasha hanya tersenyum hambar, bahkan merasa jengkel kepada Julie. Mungkin saja rasa cemburu telah menguasai hatinya tanpa disadari. Natasha sendiri sudah mengenal Hendra. Mereka merupakan rekan bisnis yang sering bertemu untuk meeting, namun sekedar meeting dengan profesionalisme yang tinggi. Baik Hendra maupun Natasha sama-sama menjaga sikap mengingat mereka adalah petinggi perusahaan. Hendra Wismadinata, pria tampan berusia 30 tahun tersebut merupakan pemilik perusahaan jasa maklon kosmetik yang telah menjalin kerjasama dengan PT Nata Mustika dalam pembuatan produk kosmetik dan skincare milik Natasha. Mereka sudah lama saling mengenal satu sama lain, namun sikap dingin dan kaku dari Hendra membuat hubungannya dengan Natasha tidak lebih dari sekedar rekan bisnis. Pria tampan itu terkenal dengan sifat dingin dan irit bicara jika dengan orang lain, namun dengan sang istri Julie, ia menjelma menjadi pria bucin, penyayang, dan hangat. Julianti Nayara adalah gadis cantik berusia 27 tahun yang berprofesi sebagai asisten dokter kandungan di salah satu rumah sakit terbesar di Jakarta. Sore ini, Julie main ke apartemen sahabatnya setelah menyelesaikan jadwal praktek di rumah sakit. Ia sendiri gabut dan enggan pulang ke rumah mengingat sang suami masih keluar kota untuk urusan bisnis. Maka dari itu, untuk mengusir rasa jenuh, Julie mengunjungi Natasha di apartemen. Mereka bercengkrama ngobrol tentang banyak hal yang mereka lewati sepanjang hari, juga ngobrol gosip-gosip terhangat yang sedang booming. Namun yang membuat Natasha malas adalah kelakuan aneh Julie saat dengan bangganya memperlihatkan video panasnya bersama Hendra memunculkan fantasi liar di kepala Natasha. Lebih dalam, babe. Anikmatnya. Terus, babe. Aku menyukainya. Oh, aku mau sampai. Begitulah rancauan yang mengotori pikiran Natasha. Julie menjerit kenikmatan karena permainan Hendra yang perkasa membuat Natasha ingin mencicipi tubuh kekar tersebut. Ia memalingkan wajah demi menyembunyikan gelenjar aneh yang menggerogoti pikirannya belakangan ini. Natasha merasa cemburu melihat Julie begitu disayang oleh Hendra. Mungkin Natasha sudah gila. Kenapa harus cemburu, bukankah mereka suami istri? Jadi sudah sewajarnya mereka saling mengumbar cinta dan kemesraan, bahkan memuaskan pasangan. Saat di ranjang, Ju, stop, gue mau mandi. Lo mending simpen aja video gak bermutu lo itu. Jangan sampai lalai, awas kesebar. Hahaha, mandi. Gerahkan lo, makanya cepetan cari suami biar kalau gerah ada penyalurnya. Lagian gue gak peduli, kalaupun tersebar kan gue sama Mas Hendra suami istri. Siap. Natasha mengumpat sambil berlalu ke kamar mandi. Ia memang sedekat itu dengan Julie, bahkan mereka terbiasa menggunakan kata kasar saat ngobrol saking asiknya. Namun berbeda dengan Natasha ketika di luar. Ia menjelma menjadi wanita karir, memiliki pembawaan yang tegas dan berani. Di kamar mandi, Natasha memandangi dirinya di depan cermin besar yang terpajang di dinding. Ia meneliti setiap inci tubuhnya. Jika dipikir-pikir, Natasha sangatlah sempurna, memiliki lekuk tubuh idaman para lelaki terbalut dalam kulit bening dan mulus tanpa bekas sedikit pun karena ia rajin perawatan. Sebagai owner dari klinik kecantikan, tentu saja penampilannya dituntut untuk selalu sempurna di depan umum. Dengan penampilan
penampilan sempurna yang dimiliki, bukankah gampang bagi Natasha mendapatkan lelaki tampan rupawan di luaran sana? Lantas mengapa dirinya menyukai suami sahabatnya? Apakah stok lelaki di bumi ini telah habis? Natasha bingung sendiri memikirkan dirinya. Selesai mandi, ia keluar kamar mandi dengan handuk yang melilit di dada hingga ke paha bagian atas. Ia dengan percaya diri melenggok di depan cermin rias yang ada di kamarnya, dan Natasha tak menemukan keberadaan Julie di sana. Saat tengah asik bercermin, sepasang matanya menangkap layar ponsel yang sedang menyala menampilkan sosok pria tampan yang tengah menatap keheranan ke arahnya. Oh sial, Julie sedang video call dengan suaminya dan meninggalkan ponselnya yang masih terhubung di meja rias Natasha. Saking kagetnya, wanita cantik itu melompat ke atas kasur karena malu Hendra melihatnya setengah bertelanjang. Di seberang sana, Hendra langsung mematikan sambungan telepon yang cukup membuatnya sepat jantung. Bagaimana tidak? Tubuh Natasha yang putih mulus terpampang jelas di depan mata bagaimanapun Hendra adalah lelaki normal. Bersamaan dengan itu, Julie datang dengan segelas kopi dan kudapan yang diambil dari dapur. Loh kok dimatiin? Padahal gue udah pamit mau bikin kopi. Ucapnya setengah kesal menatap layar ponsel dalam keadaan mati. Natasha melayangkan tatapan sinis ke arah sang sahabat. Julie telah membuat harga dirinya jatuh di hadapan Hendra. Buru-buru ia memakai dress satin dengan tali spaghetti yang membuat tidurnya terasa nyaman. Lo mau nginep apa pulang? Natasha merebut kopi di tangan Julie lalu menyeruputnya. Ya pulanglah. Gue nunggu Pak Endang jemput di sini. Endang adalah supir pribadi Hendra yang kebetulan tidak bertugas mengantarnya keluar kota karena Hendra berangkat bersama asisten kantornya. Natasha langsung merebahkan tubuhnya, membelit seluruh badan dengan selimut mengabaikan kehadiran sang sahabat yang masih asik berbalas pesan sambil senyum-senyum seperti biji yang baru mengenal cinta. Natasha harus mengistirahatkan tubuhnya, mengingat besok siang ada meeting dengan perusahaan Maklon terkait peluncuran produk Agni series miliknya. Ia sampai tak melihat kepergian Julie karena sudah tertidur pulas. Keesokan harinya, Natasha tampil cantik dengan balutan blouse cream dipadukan dengan rok span serta square heels yang mempercantik kaki jenjangnya. Natasha serta sang asisten yang bernama Davy tiba di restoran mewah tempat diadakannya meeting bersama pimpinan perusahaan Maklon tersebut. Mereka tiba lebih awal dan memesan tempat lebih dulu. Bu Nat, mau saya pesankan apa? Saya kok tidak selera makan ya Vi? Wajahnya sedikit pucat. Jangan-jangan Bu Nat sakit. Saya dari semalam tidak enak badan dan sekarang rasanya lemas sekali. Apa perlu kita batalkan meeting kali ini Bu? Jangan Vi. Kita harus profesional. Mereka baru datang dari luar kota tadi pagi bela-belain meeting sama kita, masak kita yang batalin. Siap Bu, nanti kalau serasa nggak enak banget bilang saja sama saya. Davy dan Natasha ngobrol sambil mempersiapkan berkas dan laptop yang diperlukan. Menata di meja sedemikian rupa agar terlihat cantik. Tak lama berselang datang sesosok pria tampan yang berjalan dengan gagahnya ke arah mereka. Natasha merasakan debaran jantungnya tak terkontrol lagi akibat melihat sosok pemimpin perusahaan yang telah lama menjalin kerjasama dengannya. Ya, dia adalah Hendra Wismadinata, pria yang semalam tidak sengaja melihatnya dalam keadaan naked di depan cermin, dan rasanya Natasha tak memiliki keberanian bertemu dengan Hendra akibat kejadian semalam. Dirinya merasa malu sekali. Hendra berjalan dengan wajah dingin dan tegas. Di belakangnya seorang pria yang juga bisa dibilang tampan sedang mengekor membawa tumpukan kertas. Dia adalah Agus, asisten Hendra. Selamat siang Pak Hendra. Selamat siang Bu Natasha. Bagaimana semalam? Tidurnya nyenyak. Hendra bersalaman dengan Natasha disertai dengan senyum seringai di sudut bibirnya yang sialnya tertangkap oleh penglihatan Natasha. Ternyata sangat mulus.